Dia ilmuwan dengan masa depan terbentang, hidup dengan hati terbuka dan jiwa petualang. Dia adalah tipe orang yang tidak akan membiarkan siapapun menahannya. Ada tanggapan terhadap komentar yang dibuat hari ini, Pak Dikowitz? Tidak, Pak. Tapi sayangnya, pria ini merenggut nyawa. Masa depannya kok mengejarnya dengan pistol miliknya sendiri. Kita akan coba bahas alasan pria ini melakukan pembunuhan dan pembelaan unik yang diajukan pengacaranya di persidangan. Dan tunggu sampai saya memberitahu Anda apa yang dicari pria ini di internet hanya beberapa saat sebelum dia menembak dan membunuh korbannya. Kami membahas kasus dari Law and Crime. Saya Chris Stewart. Kisah ini tentang kehilangan. Bukan hanya kehilangan nyawa, tapi juga kehilangan bagi keluarga, kehilangan bagi orang-orang tercinta, bahkan kehilangan bagi masyarakat sejujurnya, karena jika Anda melihat korban dalam kasus ini, dia memiliki begitu banyak hal baik dalam hidupnya. Dan orang yang merenggut nyawanya, menurut keluarga korban, tahu bahwa dia tidak cukup baik untuknya. Korban itu Alyssa Rose Waste, tinggal di Philadelphia, berusia 26 tahun dan lulusan perguruan tinggi. Wanneer de Church di GlaxoSmithKline, Baboshian Farmasi Besar, Sewi, ahli mikrobiologi, en de Sukit Berbergian. Distinct inspiratie buintag orang. Seorang mikrang sabi po chain di dingo si wife pinobrasi si say Michael Dukowitz. Ni foto dia minum bersama teman-temannya. Keluarga Wis menyebut dia memang dikenal suka berpesta. Dia diwawancarai Philadelphia Inquirer dan menceritakan Michael pernah dikeluarkan dari bar karena mabuk. Dia dikenal suka balapan liar. Alyssa mengenalnya lewat teman, lalu mereka pacaran sekitar 2 tahun. Tapi mari kita akui, dari apa yang bisa kita lihat, Alyssa adalah seseorang yang sedang naik daun dan punya banyak hal positif dalam hidupnya. Dia berupaya menurunkan harga obat resep. Walau seperti dia pro-inimikal di mata keluarga saya mencari peran bagi Alyssa. Dan mereka percaya bahwa dia memang di luar jangkauan Michael. Hubungan ini hampir berakhir pada Maret tahun ini karena Alyssa mulai sadar sudah waktunya berakhir. Namun saudara perempuannya mengatakan cikrakan. Alyssa menunda putus dengan Michael pada Maret karena akan liburan bersama keluarga Michael. Dia ingin memberi satu kesempatan lagi untuk hubungan ini. Saudara laki-laki Alyssa bilang dia tipe perempuan yang dominan dalam hubungan. Setelah liburan di bulan Maret ketika kami sampai di bulan Mei, dia memutuskan bahwa sudah waktunya untuk mengakhiri hubungan dengan Michael. Ini membawa kita ke 18 Mei tahun ini saat Alyssa dan Michael keluar minum malam itu. Mereka lalu kembali ke tempat Alyssa di West Conshohock, Pennsylvania, dekat Philly. Dan Alyssa memutuskan bahwa sudah saatnya hubungan ini berakhir. Sekitar dari 12, dia berupaya tanggapan dan mendengar teriakan dan beberapa tembakan. Saat polisi tiba, Alyssa Waste ditemukan tewas tertembak di tanah. Polisi juga menemukan pintu apartemennya terbuka dan jejak darah menuju tubuhnya di luar. Iterangga mempraise tahu ke polisi bahwa Frax melihat pacar Weiss, Michael Dukowitz, berdiri di samping truk di parkiran. Dia masuk ke truk lalu pergi, tapi tak lama setelahnya menyerahkan diri ke polisi. Polisi memakai pembaca plat nomor untuk melacak Ford F-150 miliknya dan mengetahui apa yang terjadi. Polisi yakin Weiss mencoba mengakhiri hubungannya dengan Michael malam itu, lalu melarikan diri. Dia sedang berusaha kabur tapi meninggal di jalan sekitar setengah blok. Menurut polisi, tembakan pertama terjadi di dalam rumahnya. Polisi menemukan koper berisi pakaian pria dan ponsel yang diyakini milik Michael di rumah itu. Dia seperti Mr. Prong the Estate, wangman ini berakhir. Kutipan, dia tahu dia tak selevel dengannya. Saya rasa saat dia sadar dijauhan olehnya, dia tak sanggup menerima kenyataan harus meninggalkan salah satu hal terbaik dalam hidupnya. Saudara laki-laki Weiss berbicara ke Philadelphia Inquirer setelah pembunuhannya. Kini, Dukowitz melawan tuduhan di pengadilan, termasuk pembunuhan tingkat pertama. Dia baru saja menjalani persidangan, dan itu sangat menarik. Pembelaan dari pengacaranya. Sekarang kamera tidak diizinkan di ruang sidang di Pennsylvania. Jadi berikut adalah video dirinya memasuki persidangan. Menurut Fox 29 di Philadelphia. Stasiun itu menyebut bukti persidangan termasuk rekaman kamera ring yang merekam momen terakhir Alyssa Waste. Diduga saat dia membawa koper Michael keluar rumah. Dia berkata, "Bisa aku ambil sisa barangku?" Dia menjawab, "Kamu terlalu dramatis." Keduanya kemudian kembali masuk ke dalam rumahnya. Pada saat itulah jaksa mengatakan Michael mencari di ponselnya. Kutip, cara mengisi dan menembakkan revolver. Lalu beberapa saat setelah itu, tembakan pun terdengar. Video tersebut kemudian memperlihatkan Alyssa berlari keluar dari rumahnya dan Michael mengejarnya. Lalu reporter di ruang sidang berkata,
Dalam video itu, Anda mendengar 2 kali tembakan. Lalu ada jeda sekitar 3 detik dan kemudian terdengar 1 tembakan terakhir. Menurut sepihak berwenang, tembakan terakhir itu diarahkan ke kepala Alyssa. Jackson menyatakan tembakan ini terjadi sekitar 25 menit setelah Alyssa memutuskan hubungan dengan Michael. Senjata pembunuh adalah pistol milik Alyssa. Jika Anda mencari nama Michael Dukowitz di truthfinder.com, akan muncul sedikit riwayat kriminal. Tetapi S2-nya adalah masalah lalu lintas dari yang bisa kita lihat. Salah satunya termasuk tuduhan ngebut berlebihan. Kamu ingat saudara laki-laki Alyssa West bilang dia terlibat dalam dunia balap liar. Tapi tidak ada yang seberat tuduhan yang dia hadapi yang membawanya ke persidangan, yaitu tuduhan pembunuhan tingkat 1. Di persidangan, pengacara Dukowitz mencoba berargumen bahwa ini bukanlah tindakan yang sudah direncanakan sebelumnya. Ini bukan pembunuhan tingkat 1, tapi akibat Michael sangat marah setelah diputuskan, kemarahan menggantikan akal sehat. Jadi pembelaan karena emosi. Namun juri tetap tidak percaya. Ada respons atas komentar hari ini, Tuan Dukowitz? Tidak, Pak. Ada penyesalan? Juri hanya membutuhkan sekitar 45 menit untuk memutuskan. Itu saja Michael terbukti bersalah atas semua tuduhan, termasuk pembunuhan tingkat 1. Dan di Pennsylvania, itu adalah hukuman wajib penjara seumur hidup. Meski hidup Alyssa West telah direnggut darinya, warisannya tetap meninggalkan jejak pada orang lain yang berharap bisa mengubah dunia seperti yang dia lakukan. Keluarganya mendiri Yayasan Elajar Dana Beasiswa Alyssa Rose Science and Teknologi Teknik dan Matematika dengan harapan dapat menginspirasi dan membantu generasi muda perempuan berikutnya yang ingin terjun ke bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika. Bergabung versi Pennsylvania, Matt Mangino, Ping Gitcher, pembawa kriminal yang mantan jaksa akan membahas hal ini. Diskusi kasus seperti ini selalu menyenangkan dengan Anda. Kasus ini sangat menyedihkan jika memikirkan kehilangan nyawa Alyssa West yang penuh potensi akibat pria itu. Blood and it's metallic. Bukan soal siapa pelakunya sih, tapi lebih karena emosi yang terbakar. Bagaimana pendapat Anda tentang argumen bahwa dia sangat marah setelah diputuskan sehingga emosinya mengalahkan akal sehatnya? Ya, menurut saya itu memang satu-satunya pilihan yang mereka punya di sini, Chris. Maksud saya, buktinya sangat kuat soal apakah dia benar-benar melakukan kejahatan ini. Dan saya rasa itu memang satu-satunya pendekatan yang bisa diambil oleh pihak pembela. Tapi, kamu tahu, di Pennsylvania, seperti di banyak negara bagian lain, emosi yang memuncak harus terjadi hampir secara spontan dengan dugaan putus cinta di situasi ini. Jadi, maksud saya untuk sedikit gamblang. Jika seseorang menghadapi situasi seperti ini, di mana mereka mengetahui bahwa pasangan, pacar, atau kekasih mereka selingkuh, atau dalam kasus ini ingin mengakhiri hubungan. Jika kamu langsung bereaksi, kamu bisa bilang, "Hey, kamu tahu, dalam panasnya emosi ini, aku melakukan kejahatan ini, aku bertanggung jawab atasnya, tapi aku tidak. Kamu tahu, ada faktor yang meringankan di sini, aku tidak. Ini bukan niat khusus. Ini bukan aku tidak merencanakan untuk melakukan pembunuhan ini. Itu terjadi secara spontan." Jika seseorang yang menghadapi tuduhan pembunuhan tingkat 1 seperti Dukowitz dalam kasus ini, jika sang juri ini memihak pada dakwaan pembelaan emosi sesaat, apa yang akan terjadi? Apakah itu berarti bebas dari kesalahan? Jadi dia akan bebas begitu saja? Tidak. Tidak. Maksudnya itu akan menjadi pelanggaran yang lebih ringan. Jadi menurut saya di sini sebenarnya pihak pembela berargumen untuk pembunuhan tingkat 3 dalam argumen penutup mereka, yaitu pembunuhan dengan niat jahat. Perbedaan utama antara pembunuhan tingkat 1 dan tingkat 3 adalah, Anda tahu, pembunuhan tingkat 1 otomatis hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Pembunuhan tingkat 3 dihukum 20-40 tahun penjara. Jadi, Anda tahu hukumannya memang sangat berbeda. Dalam banyak kasus, jika pembelaannya adalah karena emosi sesaat, hukumannya bahkan bisa diturunkan menjadi pembunuhan tanpa sengaja, yang pada dasarnya adalah pembunuhan tidak disengaja tanpa ada niat untuk membunuh. Tapi orang ini dibutakan oleh penghinaan atau serangan terhadap dirinya sendiri, yang dalam hal ini adalah putus cinta atau pasangan yang selingkuh. Dan karena itu, hukumannya bahkan bisa lebih ringan lagi.
Dan dengan semubektan urnian ini juga, di mana menurut apa yang dikatakan polisi, dia diputuskan hubungannya. Dia mencari di ponsel dan membongkar pembelaan ini. Mari kita mulai dari situ. Maksud saya, kalau ada pencarian Google soal cara mengisi peluru revolver, dia mau revolver di seseorang. Jika sudah menghilangkan dan menggunakan pembelaan karena emosi sesaat, karena itu sebenarnya tidak spontan. Lalu kamu tiba-tiba di pikiranmu mulai merencanakan sepertinya pembunuhan ini. Nah, perbedaan utamanya Chris adalah refleksi, jadi kamu punya waktu untuk merenungkannya. Jadi itu satu hal. Kamu tahu, seseorang memberimu kabar buruk dan kamu kehilangan kendali, lalu kamu meraih orang itu dan kamu melukainya, membunuhnya. Itu berbeda saat kamu mencari senjata dan menemukannya di laci yang kamu tahu tempatnya. Mencari di internet, di ponselmu, bagaimana cara mengisi senjata itu. Turun ke bawah dan mulai menembak. Lalu ikuti orang itu di trotoar dan tembak mereka. Saat mereka tergeletak di trotoar, tembak mereka di kepala. Itu menghilangkan, kau tahu, segala spontanitas. Itu menghilangkan segala tindakan karena emosi. Refleksi yang ada di situ membuat ini menjadi kasus pembunuhan tingkat pertama. Karena bahkan jika itu kau tahu, hanya menganggapnya sebagai sebuah revolver. Maksudku, jika dia mengisi revolver itu dan kau tahu kan kau memasukkan peluru dan memutarnya. Maksudku, itu sepertinya banyak sekali langkah yang harus dilakukan. Di mana bahkan jika itu terjadi dalam hitungan menit, seperti di titik manapun dalam beberapa menit itu, dia sebenarnya bisa berhenti dan kau tahu tidak melakukan ini. Di bel pintu berkamera, kamu bisa mendengar suara tembakan, lalu jeda 3 detik sebelum tembakan terakhir. Inilah bagian paling mengerikan dan menyedihkan. Tembakan diarahkan ke kepalanya. Bahkan waktu 3 detik saat itu, menurutmu cukup lama untuk mengatakan, saya yakin bisa proses tembakan sebelumnya yang akan membunuhnya. Tapi bahkan pada saat itu, 3 detik itu, bagaimana mungkin itu bisa menjadi faktor apakah dia bersalah atas pembunuhan berencana tingkat pertama? Nah, di Pennsylvania misalnya, untuk membuktikan niat khusus untuk membunuh, Anda tidak perlu punya rencana, Anda tidak perlu menunggu dengan sengaja. Ini bukan kasus pembunuhan berencana secara mutlak, karena Anda bisa merencanakan pembunuhan hanya dalam hitungan detik. Jika Anda menodongkan pistol ke bagian vital tubuh seseorang dan menembak, itu sudah membuktikan niat pembunuhan tingkat pertama di Pennsylvania. Jadi di sini, ketika dia menembaknya, dia jelas jatuh ke tanah. Pada dasarnya, ketika dia berjalan mendekatinya dan mengarahkan pistol ke kepalanya lalu menarik pelatuknya, itu adalah sebuah eksekusi. Itu sudah cukup bukti untuk memenjarakan siapapun seumur hidup. Atau kau tahu, jika negara memiliki hukuman mati, orang itu bisa dijatuhi hukuman mati. Seberapa sering dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga? Ya, karena dalam kasus-kasus itu pembunuhan sayangnya seringkali sangat dipenuhi emosi. Sering kita melihat pembelaan karena emosi sesaat. Meski bukti kuat menunjukkan pelaku pembunuhan memang bersalah, apapun alasannya seperti putus cinta atau pertengkaran. Ya, itu memang umum terjadi, terutama dalam kasus-kasus rumah tangga. Maksud saya pernah menangani sebuah kasus di kabupaten tetangga beberapa tahun lalu. Itu adalah kasus pembunuhan tingkat pertama. Seorang suami membunuh istrinya. Dan kami mengangkat isu soal emosi sesaat. Dan pada akhirnya, klien saya dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat 3. Jadi itu bukan hal yang jarang terjadi karena seringkali situasi rumah tangga seperti ini memang penuh dengan emosi. Ini bukan penembakan acak atau dari mobil yang lewat. Ini adalah sesuatu yang memang sudah penuh dengan emosi, yaitu berakhirnya sebuah hubungan. Tentu saja, reaksi normal terhadap itu seharusnya, jika kamu benar-benar merasa sedih, adalah naik ke atas dan menangis tentang hal itu. Bukan mengambil pistol, mencari cara mengisinya, atau turun lalu menembak. Dan kemudian pada akhirnya menembak korban saat dia tidak berdaya, tergeletak di lantai. Saya rasa mereka udah pergi ke bar dan mereka hanya minum 2 putaran. Jadi sepertinya dia memang peminum berat. Jadi itu bukan 2 minuman seharusnya tak terlalu berpengaruh. Kecuali dia memang sedang mabuk. Apakah itu bisa dijadikan pembelaan dalam kasus seperti ini? Apakah dia mabuk hingga tidak sadar dengan tindakannya? Jadi yang terjadi adalah
Jika mabuknya tidak disengaja, itu bisa jadi pembelaan. Tapi kalau mabuknya disengaja, misalnya minum alkohol sendiri di bar, itu sebenarnya bukan pembelaan. Yang mungkin bisa terjadi adalah itu bisa menjadi faktor yang meringankan. Artinya, sekali lagi itu bisa menurunkan hukuman akhirnya. Jadi seseorang bisa saja berkata, ya, dia sedang tidak sadar, dia mabuk, lalu dia dihadapkan dengan bukti yang sangat memberatkan ini. Kita tidak akan menyatakan dia bersalah atas pembunuhan tingkat pertama, tapi hanya atas pembunuhan tingkat 3 atau tanpa sengaja. Jadi alkohol bisa menjadi faktor yang meringankan, kecuali jika dikonsumsi secara tidak sengaja. Dan itu tidak sering terjadi. Jury dalam kasus ini 40 sedimi binit semua di salah satu musyawarah tercepat yang pernah saya dengar. Setidaknya dari kasus-kasus yang pernah saya liput. Maksud saya, semua orang cepat masuk lalu langsung keluar. Untuk instruksi juri, hanya tingkat 3 minggan, tapi terdakwa didakwa pembunuhan tingkat 1. Seperti biasanya apa yang mereka pertimbangkan ketika mereka kembali dan dia didakwa dengan pembunuhan tingkat 1. Namun mereka itu tetap memahami pembunuhan tingkat 3 dan tanpa rencana. Bagaimana sistemnya di Pennsylvania? Jadi, jika hakim memberikan instruksi kepada juri tentang pelanggaran yang lebih ringan ini, biasanya terdakwa ingin pelanggaran tersebut dimasukkan dalam instruksi juri. Jadi pengadilan yang terjadi adalah lembar putusan dikembalikan ke juri. Jadi, Anda benar-benar mulai dari pembunuhan tingkat 1 dan apakah unsur-unsur pembunuhan tingkat 1 ada di sini. Dan jika semua anggota juri yakin bahwa unsur-unsur itu ada, maka langsung saja musyawarah itu selesai. Dan itulah yang terjadi dalam kasus ini. Mereka semua sepakat bahwa unsur-unsur pembunuhan tingkat 1 telah terbukti tanpa keraguan yang masuk akal, dan mereka tidak perlu melanjutkan lebih jauh. Sekarang, jika ada perdebatan tentang pembunuhan tingkat 1 atau ada ketidaksepakatan tentang pembunuhan tingkat 1, Anda mungkin dijerat tindak pidana lebih ringan seperti pembunuhan tingkat 3 dan melihat apakah ada kesepakatan terkait hal itu. Ada prosesnya, tapi saya kira para juri, seperti Anda bilang, Chris, 45 menit bukan waktu lama saat membahas pembunuhan tingkat 1. Ini bukan sekadar pencurian di toko, tapi kasus serius yang bisa membuat seseorang dipenjara seumur hidup. Jadi mereka begitu yakin sampai-sampai mereka mungkin berkeliling meja beberapa kali berkata, "Hei, apakah ini yang kita semua setujui? Atau ini elemen-elemennya? Apakah kalian melihat elemen-elemen ini ada? Mau tunggu makan siang atau langsung beritahu hakim kalau kita sudah punya putusan?" Itu yang saya pikir terjadi dalam kasus ini. Karena 45 menit adalah waktu yang sangat singkat untuk berunding tentang pembunuhan tingkat 1. Pernahkah kamu menangani kasus dengan waktu berunding sangat singkat untuk hal serius seperti itu? Tidak. Biasanya, kamu tahu, untuk kasus pembunuhan tingkat pertama, kamu tahu, kalau itu kamu tahu. Jika ada beberapa masalah yang harus diselesaikan oleh para juri, maksud saya, dalam situasi ini, para juri ini, mereka harus memutuskan bahwa ini bukan karena emosi sesaat. Mabuk sebenarnya tidak berpengaruh. Dan, kamu tahu, kita menemukan semua unsur di sini untuk pembunuhan tingkat pertama. Melakukan itu dalam waktu 45 menit cukup cepat. The show yang kalian tahu sudah di Pennsylvania, itu akan menjadi hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Beberapa negara bagian punya hukuman mati, tapi Pennsylvania tidak. Rakyat tidak banyak bukti seperti yang dilakukan jaksa dalam kasus ini. Mereka bisa menggunakan hukuman mati sebagai alat untuk memaksa terdakwa menerima kesepakatan pembelaan. Apakah ada semacam kesepakatan pembelaan yang mungkin bisa dibuat? Mungkin pertanyaan yang lebih baik adalah, di Pennsylvania, negara bagian yang tidak memiliki hukuman mati, apakah Anda sering melihat kasus-kasus seperti ini dibawa ke persidangan? Jadi karena dia mungkin ingin saja mana coba, karena dia akan satu musuh mendapatkan hukuman seumur hidup bagaimanapun juga. Ya, benar Chris, kamu tahu, kamu benar. Pennsylvania sebenarnya tidak memiliki hukuman mati. Pennsylvania secara hukum punya hukuman mati, tapi saat ini ada moratorium hukuman mati. Gubernur Shapiro menyatakan secara moral seharusnya tidak ada hukuman mati. Pennsylvania hanya mengeksekusi 3 orang dalam 30 tahun terakhir dan sudah 20 tahun sejak eksekusi terakhir. Jadi kamu benar. Secara praktiknya,
tidak ada hukuman mati di Pennsylvania. Tapi itu tidak berarti jaksa tidak menuntut hukuman mati, karena seperti yang kamu katakan, itu jelas bisa menjadi alat tawar-menawar dalam kasus seperti ini. Tapi menurut saya, buktinya di sini sangat kuat, sehingga mungkin tidak ada tawaran selain hukuman penjara seumur hidup. Jika mereka hanya menawarkan pengakuan bersalah dan hukuman penjara seumur hidup, itu adalah hal terburuk bagimu. Jadi kamu ambil risiko dan melihat hasilnya, lalu membawanya ke juri. Hal lainnya adalah kamu tahu kasus ini dibawa ke persidangan dalam waktu 5 bulan. Maksud saya, sudah ada putusan dalam kasus ini dalam waktu kurang dari 5 bulan. Itu sangat tidak biasa, terutama untuk kasus pembunuhan tingkat pertama. Maksud saya, biasanya akan ada banyak permohonan, akan ada sidang pra-peradilan, Anda akan meminta perubahan lokasi sidang. Segala macam hal biasanya terjadi dalam kasus seperti ini, sebelum masuk ke persidangan. Dalam kasus ini, kejahatannya terjadi Mei, persidangannya selesai Oktober. Itu sangat cepat untuk mendakwa dan mengadili kasus pembunuhan tingkat pertama. Saya senang kamu mengingatkan itu karena saya lupa tentang hal itu. Pertama kali saya membaca cerita ini, saya sampai melihat nama penulisnya karena saya pikir ini pasti kasus tahun 2024 karena sepertinya sangat cepat. Tapi ternyata ini tahun 2025, tahun ini di bulan Mei semua ini terjadi. Kenapa tidak ada mosi pra-persidangan atau semacamnya? Kalau kamu adalah pembelanya, mungkin kamu akan mencoba agar rekaman bel pintu ring itu tidak dijadikan bukti. Mungkin kamu juga akan mencoba agar riwayat pencarian Google-nya tidak dijadikan bukti. Apakah kasus itu buktinya sangat kuat hingga mereka tak bisa berbuat banyak? Yah, saya tidak bisa berbicara secara spesifik tentang riwayat kasus itu. Saya rasa jika ada pengajuan mosi pra-persidangan, pasti akan butuh waktu lebih lama untuk mendapatkan keputusan-keputusan itu. Akan ada sidang dan kesaksian, hakim harus memutuskan. Saya tidak tahu apakah semua itu terjadi dalam waktu yang sangat singkat karena biasanya di Pennsylvania Anda didakwa lalu ada sidang pendahuluan. Selanjutnya Anda akan menjalani pembacaan dakwaan formal. Biasanya berlangsung 1 hingga 2 bulan kemudian. Periode pembacaan dakwaan formal itu memulai batas waktu pra-persidangan. Anda punya 30 hari untuk mengajukan pra-persidangan, lalu pengadilan menjadwalkan sidang. Saya rasa semua itu tidak akan terjadi. Biasanya di Pennsylvania, dalam 5 bulan Anda sudah bisa disidangkan. Di sisi lain, terdakwa bisa saja berkata, ayo kita selesaikan ini. Pada akhirnya, keputusan akhir ada pada terdakwa, klien. Jika dia tidak mau pra-persidangan, Anda jangan ajukan. Jika dia ingin segera mempercepat dan membawa kasus ini ke persidangan, maka Anda melakukan apa yang klien Anda inginkan. Anda bisa menjelaskan apa yang terbaik untuknya, tapi itu tidak selalu memengaruhi seorang terdakwa dalam situasi seperti ini. Kita akan lihat akhirnya seperti apa, karena saya belum tahu apakah akan ada banding langsung. Anda punya 30 hari sejak vonis untuk itu. Setelah banding langsung, Anda memiliki hak pasca kasus yang bisa Anda ajukan. Terkait dengan penasihat hukum Anda dan semua hal lain yang berkaitan dengan itu. Jadi kasus ini mungkin masih jauh dari selesai, tapi kita harus lihat nanti. Ya, benar. Putusannya sangat cepat dan kasus ini sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan melihat seseorang para ilmuwan memiliki banyak potensi diambil nyawanya oleh pria ini. Matt Mangino, pengacara pembela pidana, mantan jaksa penuntut, selalu senang bisa menghadirkan Anda di Law and Crime. Terima kasih sudah bersama kami. Terima kasih, Chris. Itu saja untuk On The Case yang dipersembahkan oleh Law and Crime. Berlanggananlah di YouTube dan Spotify. Saya Chris Stewart. Sampai jumpa di lain waktu.